menyampaikan hasil tugas kewirausahaan tentang motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Noviana Bunga Tukan sebagai moderator. Pemateri pertama Jogogo Abdullah, pemateri kedua Damianus Tabung, pemateri ketiga Mikhail Manafe, pemateri keempat Fradon Neno. Kepada kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja. Pengertian motivasi berprestasi dalam berwirausaha. Motivasi merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu yang mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi berprestasi adalah menerapkan standar kinerja dan standar kesempurnaan yang tinggi, mendorong orang lain dan diri sendiri untuk berprestasi, mencapai bahkan melebihi sasaran yang ditetapkan. Motivasi dalam suatu perbuatan memegang peran sangat penting. Lemahnya upaya yang dikerahkan seorang dalam mengerjakan suatu sangat ditentukan oleh motivasinya. Oleh karena itu, mengetahui dan membina motivasi yang benar adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin meraih keberhasilan. Demikian pula dalam berwirausaha dibutuhkan semangat dan motivasi yang tinggi. Motivasi ini menjadi dorongan yang kuat bagi wirausaha untuk mencapai hasil yang baik. Motivasi berprestasi menjadi tanda bagi wirausahawan bahwa ia tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi dapat dicirikan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Segi kognisi. 1. Menyelesaikan tugas sebaik mungkin. 2. Bekerja tidak atas dasar spekulasi. 3. Berpikir dan berorientasi ke depan. 4. Lebih mementingkan prestasi daripada upah. 5. Realistik menilai dirinya. 6. Tidak konsumtif melainkan produktif. B. Segi konasi. 1. Semangat kerja keras penuh vitalitas. 2. Tidak gampang menyerah. 3. Tidak lupa diri bila mendapat pujian. 4. Dengan senang hati menerima. 5. Senang pada tugas-tugas yang mendatang. C. Segi afeksi. 1. Gembira manakala memenangkan persaingan. 2. Belajar dari pekerjaan sebelumnya. 3. Sering bekerja dalam suasana bersaing. 4. Menyesal dan kecewa kalau hasil kerjanya jelek. 5. Memperhitungkan risiko dengan cermat. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi untuk meraih prestasi antara lain: 1. Menjadi lebih baik. 2. Hasil yang terbaik. 3. Meraih cita-cita. 4. Mengoptimalkan potensi. 5. Meraih prestasi dan kebanggaan. 6. Optimis bahwa kita bisa. 7. Puas. 8. Niat yang baik. 9. Membuktikan bahwa kita bisa. Beberapa hal potongan yang harus dilakukan untuk meraih prestasi antara lain: 1. Menetapkan tujuan-tujuan yang menantang. 2. Bekerja secara kontinu untuk mencapai sasaran. 3. Mempengaruhi penetapan prioritas tim untuk menyelesaikan pekerjaan tim. 4. Mengidentifikasi tindakan-tindakan untuk meningkatkan kinerja tim. 5. Menjaga agar tim tetap fokus pada pencapaian target. 6. Mendorong anggota tim menjadi yang terbaik. Saya alihkan pada pemateri kedua. Baik, saya akan lanjutkan nomor 2. Landasan motivasi berprestasi dalam berusaha.
Teori motivasi pertama kali dikemukakan oleh Maslow. Ia mengemukakan hierarki kebutuhan yang mendasari motivasi. Menurutnya, kebutuhan itu bertingkat sesuai dengan tingkat pemuasannya, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pada umumnya yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi diri sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timpa pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dengan kegagalan. Ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, mengakui tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa kekurangan tetapi ia selalu menghindari tantangan yang sulit yang mungkin mencapai keberhasilan sangat rendah. Baik, saya akan lanjutkan ke materi ketiga tentang God Templier dalam berwirausaha. God Templier rahasia lain dari MLM yang mungkin dapat kita terapkan dalam organisasi sektor publik adalah apa yang mereka namakan Good Team Player. Tanpa kerja sama tim yang kuat dan bagus, cepat atau lambat jaringan bisnis MLM yang dibangun untuk akan rontoknya pada akhirnya yang dalam berorganisasi sektor publik rontok. Di sini dapat bermakna penurunan kinerja dalam membangun God Team Player. Para pelaku MLM menerapkan 3 prinsip utama: konsultasi, edifikasi, no crossing. Dengan kata lain, 3 prinsip tersebut menjadi pilar penyangga terbangunnya Good Team Player sebagai berikut. 1. Konsultasi adalah prinsip mengutarakan kendala dari downline kepada upline. Dalam hal ini berlaku jalur dari bawah ke atas. Setiap kendala di lapangan yang ditemukan oleh downline wajib dikonsultasikan kepada upline. Sebanyak apapun jumlah downline dari seorang upline, sang upline akan menerima konsultasi. Edifikasi bukan hanya penting di dunia MLM, di organisasi sektor publik juga penting. Seorang pimpinan harus mendapat edifikasi yang layak dari bawahnya. Yang bawahan tersebut notabene juga punya jawaban lagi di bawahnya. Sekali saja ada satu bawahan tidak menunjukkan rasa hormat kepada pimpinan, maka sang bawahan tersebut akan rugi sendiri ketika suatu saat kelak menentukan peran pimpinan dalam membantunya menangani permasalahan bawahan dari sang bawahan tersebut. Seorang baru dapat dikatakan sebagai good team player jika ia senantiasa berkonsultasi kepada atasnya sekaligus mengidentifikasinya di bawahnya sendiri. Yang berikut, crosslining. Crosslining adalah peristiwa ketika seorang melewati batas bagian atau seksinya untuk saling membicarakan celah kepemimpinan. Crosslining terjadi adalah akibat dari tidak dijalankan konsultasi.
Alih-alih mengkonsultasikan permasalahan kepada pemimpin, seseorang di dalam organisasi justru membicarakan hal tersebut di antara bagian atau seksi yang berbeda, tanpa melibatkan pimpinan. Cross-selling bukan hanya tidak produktif, namun juga akan menghancurkan suatu jaringan bisnis MLM. Jika sinergi dapat menghasilkan dampak positif, cross-selling dapat menghasilkan dampak negatif. Itulah kenapa prinsip yang ditekankan adalah no cross-selling. Konsultasi, edukasi, dan no cross-selling. No cross-selling adalah 3 pilar penjaga utuhnya suatu grup jaringan. 3 prinsip pembangunan good time player. Sebagai penutup, sekali lagi, tak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang memiliki kesan positif terhadap MLM. Namun, betapapun banyaknya asumsi masyarakat umum tentang MLM yang sebagai besarnya menganggapnya sebagai bisnis negatif, faktanya ada sisi positif dari MLM yang dapat kita tiru dan mungkin dapat kita terapkan dalam menjalankan organisasi sektor publik. Baik, saya akan melanjutkan sebagai pemateri yang keempat, komunikasi dan negosiasi dalam berwirausaha. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tercapai kesepahaman bersama, sedangkan negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa. Komunikasi diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan dapat disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, audio, visual, ataupun gabungan ketiganya. Dalam kegiatan komunikasi yang sangat perlu diperhatikan pola komunikasi. Sangat menentukan pilihan kata yang dipergunakan bagi organisasi atau lembaga DPR yang hubungan cukup formal, maka bahasa yang dipilih tegas dan eksplisit. Komunikasi lain adalah komunikasi yang berlangsung dalam bahasa simbol dan katanya memiliki makna ganda. Di situ hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengerti pilihan kata-kata atau idiom yang digunakan. Dalam berkomunikasi sering terganggu oleh pencampuran adukan antara fakta dan opini. Opini adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam masyarakat demokratis. Komunikasi teknik negosiasi. Sebagaimana kita sering mendengar, negosiasi diartikan sebagai proses yang melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak berubah sikap dan perilaku orang lain. Sedangkan pengertian yang lebih rinci menunjukkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kesepakatan timbal balik dari pihak-pihak dengan sikap sudut pandang dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain. Negosiasi baik yang dilakukan oleh seorang pribadi dengan pribadi lainnya maupun negosiasi antara kelompok dengan kelompok
atau antar pemerintah. Senantiasa melihat pihak-pihak yang memiliki latar belakang berbeda. Dalam hal wawasan, cara berpikir, corak perasaan, sikap dan pola perilaku serta kepentingan dan lain-lain yang dianut. Pada hakikatnya, negosiasi perlu dilihat dari konteks antara budaya dari pihak yang melakukan negosiasi, dalam arti perlu komunikasi lisan, kesediaan untuk memahami latar pola pemikiran dan karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Negosiasi bisnis harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu factful funding, mencari mengumpulkan fakta-fakta data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Yang kedua, planning atau rencana. Sebelum bernegosiasi atau berbicara, susunlah pesan yang hendak disampaikan berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, rinci hasil yang diharapkan akan diraih berdasarkan pengenalan Anda terhadap lawan tersebut. Perkirakan atau bayangkan kemungkinan reaksi penerima pesan lawan berbicara terhadap apa yang Anda katakan. 3. Penyampaian. Lakukan negosiasi atau sampaikan pesan dalam bahasa lawan atau si penerima. Usahakan guna istilah khas yang biasa dipakai oleh lawan negosiasi kita. Yang keempat, umpan balik. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Dengarkan baik-baik reaksi lawan bicara. Amati isyarat perilaku mereka seperti angkat bahu, geleng-geleng kepala, mencibir, mengangguk setuju, umpan balik, dan dapat untuk mengetahui semakah makna yang disampaikan dengan yang ditanggap lawan. Negosiasi bisnis kita. Yang kelima, evaluasi. Perlu kita melihat apakah tujuan komunikasi atau negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.